Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Kita boleh ada sampai hari ini, kita diberi kesempatan untuk beribadah semua karena anugerah Tuhan. Bahkan bukti cinta kasih Tuhan telah Dia nyatakan lewat pengorbanannya di kayu salib. Yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamat
rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, yes. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami bersyukur Kaulah penyelamatku. Berkat anugerah Tuhan ku diselamatkan, Yesus. Betapa kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup setiap kami. Kau telah mengorbankan nyawa-Mu bagi menebus hidup setiap kami, Tuhan. Biar kami boleh nggak sia-siakan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami boleh terus dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk memperbesar kasih Tuhan di dalam dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Satu hal yang kami percaya, ketika kami menaikkan pujian, maka mujizat Tuhan akan terjadi, lawatan Tuhan akan terjadi, kelepasan akan terjadi pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai, dan biarlah Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yeay. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Yeay. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Come on. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kalau sumber kekuatanku, sumber kuatku. Yeay. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, ya, oleh kuasa Yesus. Lambaikan tangan bersama-sama.
berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya bahwa hari-hari yang Tuhan berikan adalah hari yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Yes. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan mengucap syukur. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul
Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Untuk selanjutnya saya ada persembahan pujian dari BPK Penabur. Kami persilakan. Selamat pagi, Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada Bapak Pendeta Nathanael. Terima kasih. Kami dari SDK BPK Penabur Sukabumi hari ini akan mempersembahkan sebuah pujian berupa ensemble dan paduan suara. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.
pujian yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan ibadah kita. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami akan berjuang untuk kami boleh menjadi seperti-Mu ya Bapa. Hembuskanlah nafas-Mu penuhiku, setiap musim hidupku Kau sertaku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Oh. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Come on, sing. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, oh,
besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh mempersembahkan korban syukur kami dalam bentuk pujian. Tiba saatnya hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu. Kalau ada roh yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar pada jemaat Tuhan. Agar kami boleh duduk dengan baik, duduk dengan tenang, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur. Semua yang bisa katakan amin. Tetap berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita berdalam firman Allah yang diilhamkan tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan murni orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan di dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Iya. Puji Tuhan. Bulan ini ganti tema. Sacrifice, pengorbanan. Saya akan bicara tentang pengorbanan Kristus di atas salib, sangat relevan. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Ya. Terima kasih buat tim Praise Worship, ya, persembahan pujian dari anak-anak sekolah SDK BPK, ada anak-anak kita juga, anak sekolah minggu kita ikut nyanyi di sana. Ada yang tahu? Anaknya Sopo, ya kalau nggak salah ada anaknya Andreas, anaknya Hen, apa lagi ya? Ya udah. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bahasa Indonesia masa kini, sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasanya. Dulunya mungkin orang memuji salib, sekarang mulai tertarik pada salib. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian dulu benci sama salib, tapi sekarang tertarik dengan salib. Ya, senang dengan salib. Bahkan salib dibikin kalung. Ada kalung salib. Orang Kristen harus kalung salib atau pikul salib? Ya, sadar atau tidak setiap hari kita pikul salib. Barang siapa yang ikut aku, dia harus pikul salibnya setiap hari. Betul enggak? Mau pikul salib? Mau pikul salib? Iya, harus. Itu enggak bisa dihindari. Ya, dikatakan di sini,
Memang, sebab berita tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Artinya gini, kalau orang tidak mau percaya salib, itu bodoh. Kasarnya begitu. Kalau orang tidak mau percaya salib itu bodoh. Kenapa? Dia akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib itu ada kuasa. Bahkan dalam Yohanes 12 ayat 32 dikatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Artinya apa? Salib menjadi magnet. Ya, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Anda bisa datang ke gereja, percaya sama Yesus, karena Anda ditarik oleh salib. Amin. Salib itu punya kuasa. Kita harus bangga dengan salib Kristus. Dalam bahasa Indonesia masa kini, tetapi aku ini, kalau aku sudah ditinggikan di atas bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Ia berkata begitu untuk menunjukkan bagaimana caranya ia akan mati. Dia mati di mana? Di atas salib. Betul-betul mati. Bukan setengah mati. Ya, bukan setengah mati. Ya, setengah mati diturunkan dari salib lalu dibawa ke kubur. Karena merasakan dinginnya batu kubur, Yesus bukan begitu. Yesus benar-benar mati. Amin. Ya itu saya katakan, relevan itu bersangkut paut, memiliki hubungan selaras dengan kehidupan sehari. Ingat, tanpa salib kita akan binasa. Tanpa salib hidup kita dalam satu kebodohan. Bagi orang percaya salib ada kuasa Allah yang menjawab kebutuhan manusia yang paling mendasar. Sampai hari ini manusia masih membutuhkan salib. Amin. Gereja-gereja pasang salib. Salib harus menjadi kebanggaan kita. Salib itu lambang apa? Kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, puji Tuhan. Namanya salib bukan sepotong kayu yang tegak berdiri. Bisa disebut salib? Bisa disebut salib? Bukan sepotong kayu yang melintang. Bisa disebut salib? Namanya salib apa? Kayu yang betul gak? Kasih kepada Allah. Kasih kepada manusia. Kasih kepada sesama. Sekali lagi, salib bukan hanya sepotong kayu yang tegak berdiri. Bukan sepotong kayu yang melintang. Tapi salib adalah perpaduan. Ini namanya salib. Betul gak? Ada orang benci sama salib. Cemoin salib. Katanya ada jin dan segala macam. Tapi kita sadar, salib sanggup mengusir setan. Amin. Ada takut di rumah ada setan? Pasang salib. Salib bukan jimat. Betul enggak? Salib adalah lambang. Lambang kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Kepada Tuhan, kepada sesama. Kalau ke sini kepada sesama. Bisa suami, bisa istri, orang tua, anak dan sebagainya. Salib. Ya? Oke. Galatia pasal 6 ayat 14. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kita harus bangga dengan salib. Amin. Ada bangga? Ada takut sama salib? Jangan takut. Iblis takut. Kalau kita percaya kepada Yesus. Di dalam hati kita, dalam hidup kita ada salib. Gereja kita di atas itu ada salib yang besar. Betul gak? Warnanya apa? Kenapa warnanya merah? Darah. Katakan darah Yesus. Darah Yesus. Mantap ya. Coba sekali lagi, darah Yesus. Iya betul. Kalau ada orang ganggu saudara, mau nyopet saudara, darah Yesus.
Ada orang mau bacok saudara, darah Yesus. Ada orang mau nembak saudara. Ya, di luar negeri pernah terjadi, ada seorang ibu jadi kasir, tiba-tiba ada perampok datang. Perampok datang, minta uang. Si ibu itu bilang apa? Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Apa dia jadi? Kabur saudara. Hebat ya. Iya. Bangsa aja bisa pergi. Ya, berapa tahun yang lalu di bawah pernah kejadian. Ibu gembala bangun saya, "Pap, cepat ada bangsa." Di mana? Saya tiap, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kurutuk. Saya nggak lihat itu. Tapi dia pergi. Bangsa aja takut sama salib. Luar biasa. Oke, apa relevansinya salib atas hidup kita? Yang pertama, memberi pengampunan dosa. Lukas 23, 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bahasa Indonesia masih dikatakan mana? Lalu Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pakaian Yesus dibagi-bagi di situ. Di antara mereka dengan undian. Bagaimana manusia mendapat pengampunan dosa? Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Bagaimana manusia bisa terbebas dari rasa bersalah sehingga menekan jiwa? Ini merupakan pertanyaan manusia yang universal. Jawabannya terletak pada salib. Karena dari salib mengalir apa? Pengampunan dosa. Amin. Dari salib mengalir pengampunan dosa. Amin. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Apa Yesus pernah berkata demikian? Oke ya, segedeng deui. Waktu disalib, kalian-kalian yang sudah menyalibkan aku, segedeng deui. Kurang arek turun. Kalian mati kabeh, paeh kabeh. Apa begitu? Apa Tuhan Yesus mengancam begitu? Tidak, apa yang dilakukannya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Luar biasa. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk bagi pakaiannya. Berapa hari yang lalu saya temui ada banyak video-video yang masuk. Di Aceh ada satu gereja dilarang untuk ibadah. Pendetanya keluar. Oke, kamu melarang kami ibadah? Iya. Baik, saya akan berhenti untuk tidak ibadah, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Dia bilang begitu. Itu jam 3. Jam 4 orang itu mati. Mati saudara. Dia bilang apa sama Tuhan? Saya tidak mendoakan dia supaya mati. Tapi itu yang terjadi. Kejadian lagi di Jakarta, sama juga. Orang melarang ibadah. Kamu melarang saya ibadah, oke, tapi kamu bertanggung jawab ya. Kamu yang bertanggung jawab. Kamu nanti urusan dengan Tuhan. Itu jam 4, jam 8 mati. Sejak itu orang tidak berani melarang. Ya iya, kok melarang ibadah. Di kita negara demokrasi, kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak boleh melarang. Betul gak? Kita harus mendukung. Betul gak? Gak boleh ngelarang-larang. Oh, mana ada orang melarang ibadah. Ya itu akibatnya. Betul gak? Kita baca Ibrani 10 ayat 22. Ya, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, jadi jelas kita sebagai umat Tuhan kita menyadari hati kita itu tadinya kotor, hati kita itu tidak bersih. Dibersihkan oleh apa? Darah Yesus. Darah Yesus yang sanggup menyucikan kita. Marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus. Saudara ke gereja tulus enggak? Tulus enggak? Tulus atau bulus? Tulus.
dan iman yang teguh. Dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Kenapa kita seringkali merasa bersalah? Karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Dibersihkan. Betul enggak? Kita perlu datang pada Tuhan dengan hati yang tulus. Betul enggak? Ada orang namanya Tulus. Ada pendeta namanya Tulus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Tulus. Buntutnya macam-macam. Ada Tulus Simanjuntak, Tulus Sinaga, Tulus Simorangkir, Simanjorang, Tulus apa lagi? Sebuah. Tulus. Luar biasa. Kita datang ibadah sama dengan Tuhan atau dengan hati yang tulus. Amin. Yang kedua, ada apa di salib? Dengan salib mempraktikkan hidup yang benar. Mau hidup benar? Orang yang bisa hidup benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita baca 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama. Nah, apa itu ragi? Ragi itu adalah dosa. Ya, kalau orang bikin kue, bikin roti, pakai ragi. Orang bikin peyem, singkong, dikukus, ditaburin ragi. Jadi apa? Peyem. Udah jadi dibikin apa? Bikin tenten. Terus bikin apa? Colenak. Dicocol enak. Kan begitu saudara ya? Siapa yang suka colenak? Saya dulu senang banget saudara. Kau pulang dari Bandung di Cipeyem Lobating. Peyem. Mulai apa? Beli peyem. Sampai di rumah bikin tentennya. Dibakar. Nikmat. Makan sama apa? Sama teh. Sama kopi. Meren mito halewan becicing we ya. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Maksudnya disembelih di sini apa? Disalibkan. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemunian dan kebenaran. Salib melambangkan apa? Kemunian. Salib melambangkan apa? Kebenaran. Kalau kita percaya Yesus, berdiri atas salib akan membuat kita murni. Membuat kita hidup dalam kebenaran. Membuat kita hidup dalam kesucian. Kristus sebagai domba, anak domba Paskah sudah disembelih, sudah disalib. Karena dosa kita, maka tak pantas kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa. Tetapi kita harus hidup dalam kemunian dan kebenaran. Kita harus hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Amin. Orang Kristen harus hidup benar. Amin. Harus hidup kudus. Mau hidup kudus? Mungkin enggak orang Kristen hidup kudus? Mungkin. Apa yang membuat orang tidak mungkin? Karena enggak bertobat. Karena enggak bertobat. Karena sering-sering terus hidup dalam dosa. Ya, kalau kita benar-benar mengenal, menghayati makna salib, maka kita tak bakal berkanjang atau berkecimpung dalam kehidupan yang cemar atau najis. Melainkan, kita akan mempraktekkan hidup yang benar dan suci. Salib membuat kita hidup benar. Salib membuat hidup kita suci. Ya, sekali lagi, ragi. Ini bicara tentang dosa. Ya, ini ragi sedikit. Ya. Adonan dikasih ragi langsung mengembang. Betul enggak? Peyem dikasih ragi langsung mengembang. Jadi apa? Peyem. Cipeyem, lobak peyem di situ. Ya. Cibatu, lobak batu. Ya tahu? Ciberem, berem kabeh. Cibodas, bodas kabeh. Cihidung, hidung kabeh. Hati-hati saudara jangan lewat daerah Cihidung.
keluar apa? Hidung. Iya. Ada orang desa pergi ke kota. Di sebuah gedung ada tulisan open. Ada orang bule nih masuk. Mister, tong abus ke ditu. Eta mah open. Blus, masuk. Begitu keluar, orang negro keluar. Gak bener kan? Cek orangnya di bejanda. Nah, jadi hidung. Serius. Luar biasa. Nah itu yang terjadi. Hari raya Paskah selalu diikuti hari raya roti tak berarti. Ya itu dicatat dalam Keluaran pasal 12, 13 sampai 20. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Malam sebelum mereka dibebaskan, Tuhan perintahkan kepada umat Israel supaya mereka memercikkan darah di ambang-ambang pintu, di kusen-kusen mereka. Maksudnya apa? Kalau ada malaikat maut lewat, nggak jadi. Tapi kalau keluarga tidak ada tanda darah, terjadi kematian. Luar biasa. Ya, pernah dengar cerita itu? Ya, ada darah. Ya, luar biasa. Kita gereja nih, darah di mana-mana. Ya, bahkan ada orang cari, Pak, saya mau cari gereja darah pencuci darah Yesus. Oh. GBT berdarah-darah. Waduh, ayah-ayah weh. Luar biasa. Orang bicara darah udah ketakutan, saudara. Iya kan? Darah itu warnanya apa? Putih tulangku, merah darahku. Oh, bisa apa? Keberanian. Nah, terus ayat 15, kamu makan ragi yang tidak beragi 7 hari lamanya, pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai hari ke-7, orang itu akan dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu aku membawa kamu pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu utapan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi Paskah itu membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya toh? Keluar dari tanah Mesir. Puji Tuhan. 15 Agustus yang lalu sampai 26, saya dengan istri boleh pergi ke Mesir, ke Israel, Yordan. Sekarang apa terjadi? Wah, hancur saudara. Hancur. Hancur di mana-mana. Ya, mungkin banyak saudara kita yang menyesal. Oh ya, kenapa saya nggak pergi dari dulu? Hancur saudara. Totalnya akhir, hancurkan. Ya, luar biasa. Semua tentara Israel yang beringat-beringat dipom. Habis saudara. Sampai Perdana Menteri Netanyahu stres. Pusing dia. Kenapa? Semua orang mengepung Israel. Luar biasa. Nah ini pertanda. Ini waktunya Tuhan ada di Israel. Ya, ini waktunya Tuhan ada di Israel. Itu artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Kita semua akan diangkat dalam kemuliaan. Ya, baik, kita akan lompat bagian yang berikutnya. Mempraktikkan kasih dan saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Salib, ya, mempraktikkan apa? Kasih. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa yang sudah menyerahkan nyawanya? Kristus. Ya, kasih.
Betapa indahnya. Manusia itu butuh apa? Kasih. Rumah tangga butuh kasih. Banyak duit kalau nggak ada kasih, apa terjadi? Bubar. Rumah tangga hancur. Kasih itu sangat diperlukan. Ya kan? Israel, Palestina perang terus. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Perdamaian. Apa yang dibutuhkan mereka? Kasih. Yaitu kalau mereka tidak mau mempraktekkan kasih, hancur saudara. Ya, ribuan orang tewas. Anak-anak disembelih dan sebagainya. Ngeri saudara, namanya perang. Ya, perang ini bisa meluas. Ya toh? Perang ini bisa meluas. Ya. Bahkan Iran mau ikut-ikutan. Apalagi Korea mau ikut-ikutan. Amerika kirim kapal perang, dibom habis. Luar biasa saudara, mengerikan sekali. Ya, mau menang, mau kalah, tetap hancur-hancuran. Kalau namanya perang. Ya, Indonesia pernah mengalami perang. Tapi luar biasa, senjatanya apa? Bambu runcing. Bekal bambu runcing. Kalau sekarang, habis kita. Habis saudara. Tapi dengan keberanian, kita berperang. Betul nggak? Dan Indonesia mengalami kemenangan. Ya, kalau sekarang senjata-senjata, semua keluar. Senjata-senjata yang tidak pernah digunakan, mulai digunakan, dipraktekkan, dicoba. Gimana caranya? Luar biasa. Kesempatan. Ya, manusia butuh kasih dan mengasihi. Dunia itu bukan surga, maka akan sangat bermakna jika kita dicintai dan saling mencintai. Saling menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Kita akan baca Roma pasal 5. Ayat 8 sampai 10. Roma. Ya. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, ayat 10 kita baca, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan. Nah, kata-kata apa yang menarik buat saudara dari 3 ayat ini? Kata apa? Ayat 10. Kata-kata apa? Pasti. 5 tambah 5 sama dengan? Apa kita bilang, ya kurang lebih lah 10. Atau 9? Tidak. 5 tambah 5, 10. Saudara pergi ke Amerika dengan pertanyaan yang sama, jawabannya apa? Nah itu. Kekristenan itu kebenaran. Kekristenan itu kepastian. Ya, saya katakan agama adalah keraguan keselamatan. Tapi kekristenan adalah kepastian keselamatan. Pasti. Anda menemukan kata pasti di mana? Menemukan kata pasti di mana? Pom bensin. Pasti pas. 2-3 hari lalu ada kebakaran ya. Di pom bensin, di jalur. Makanya saudara jangan menyalakan HP pada saat saudara ada di pom bensin. Itu ada orang yang nelpon, ya, apa yang terjadi? Meledak, terjadi kebakaran. Ya, alat untuk itu mensuplai BBM terbakar habis. Mobilnya habis, itu habis. Kerugian berapa? Kurang lebih 1 M, saudara. Hati-hati. Apalagi saudara kalau sedang goreng-goreng di dapur, jangan sekali-kali menggunakan HP. Bahaya itu bisa menyambar juga. Ya kan? Pernah kejadian kan? Atau saudara nyarger terus, atau saudara sembari dicas, saudara nelpon itu juga bahaya itu. Bisa meledak. Ya, hati-hati. Atau saudara ngecas nih. Ya, tapi kabelnya ditencepin terus, nggak dicabut, dibiarkan itu. HP-nya udah nggak ada, tapi itu jangan. Itu bahaya. Kalau ada anak kecil dipegang, dimut, apa dia jadi?
mate. Benar. Itu banyak kejadian. Makanya hati-hati. Ya. Oke, dikatakan sini. Ya, dalam bahasa Indonesia, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Yesus sudah, sekarang sesudah berbaik kembali, artinya dibenarkan melalui kematian Yesus, karena itu pasti kita akan diselamatkan. Juga dari murka yang akan datang. Ya, jadi jelas, salib membuat kita pasti diselamatkan. Salib membuat kita pasti masuk surga. Anda mau masuk surga? Coba angkat tangan, siapa yang mau masuk surga? Wah, luar biasa. Orang di atas mau masuk surga? Ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, baik. Kita sadar bahwa kita adalah kekasih-kekasih Allah. Mendorong kita untuk saling mengasihi orang lain yang juga menjadi kekasih Allah. Kita baca Yohanes 13, 34, 35. Tuhan Yesus berkata apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mau saling mengasihi? Saling mengasihi bukan berarti saling sikut. Ya, saling menjatuhkan. Salah satu ciri murid Yesus adalah saling mengasihi. Bukan saling sikut atau saling menjatuhkan. Saling mengasihi. Ya toh? Kalau ada yang susah, kita doakan, kita dorong, berikan dorongan. Karena kita kasih. Apa yang ditakutkan seorang pria dalam rumah tangganya? Kalau istri sudah kehilangan kasih. Betul gak? Kalau istri sudah kehilangan kelembutannya. Oh sebaliknya, apa yang ditakutkan oleh seorang wanita? Dia takut apa? Takut tua. Yang kedua takut apa? Keriput. Iya kan? Makanya nggak mau kan? Saya kalau di kompleks perumahan itu kan suka ada anak-anak kecil. Ibunya bilang ke saya, itu engkong. Saya dipanggil engkong sudah. Waduh, ngeskolot dong. Itu engkong. Makanya Pak Bidi nggak mau kan dipanggil engkong. Panggilnya apa? Grandpa, grandma, ya kan? Opa, oma, nggak mau dipanggil engkong. Mau nggak dipanggil engkong? Kong. Luar biasa. Kalau di Batak apa? Opung. Masih mending dipanggil opung, saudara. Suka dipanggil opung, dipanggil engkong ya. Si gedeng deh ini, pas buat dipanggil engkong. Dipanggil opung sebentar lagi. Nah ini udah jadi engkong ini sekarang. Engkong Denny. Udah dipanggil engkong loh dia. Incu udah berapa? 2. Luar biasa ya. Oke, berikut. Yang keempat. Di atas salib ada apa? Di dalam salib menciptakan keluarga yang mesra. Nah ini. Kita baca Yohanes 19, 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Yesus katakan ini waktu ada di mana? Di salib. Ya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasih. Siapa yang murid yang dikasih? Yohanes. Berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Luar biasa. Yesus berkata kepada Yohanes, itu ibumu. Ibu. Ya. Orang Jawa bilang surga itu berada di bawah telapak kaki. Tapi ibu yang bagaimana? Ibu yang bagaimana? Kalau ibunya tukang kawin bisa jadi surga?
Benar nggak? Surga berada di bawah telapak. Kalau anak berbuat salah, berbuat dosa, cepat-cepat ibunya kakinya dicuci. Terus diapain? Diciumin. Pernah ibu-ibu dicium kakinya sama anaknya? Karena anakmu merasa bersalah, dicium. Ada itu ceritanya, betul, ada ceritanya. Ya, anaknya bersalah, selingkuh dan sebagainya, ibu minta maaf ya, aku cuciin kaki ibu ya, aku ciumin. Surga berada di bawah, bukan. Atau surga nunut rokok katut. Surga nunut. Bisa nunut? Kita nunut ke surga? Bisa? Tidak. Surga itu pribadi. Surga nunut ke rokok katut. Katut juga bisa. Katut itu artinya ikut. Hanyut bisa. Ya. Tapi keselamatan bukan berdasarkan apa? Bukan karena jasa orang tua, bukan. Karena kita beriman kepada Kristus. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, istri saya sebagai ibu gembala, keselamatan anak saya bukan bergantung pada saya, tidak bergantung kepada ibunya. Bergantung kepada siapa? Imannya masing-masing. Betul nggak? Iya. Keselamatan suami bukan bergantung pada istri, keselamatan istri tidak bergantung pada suami. Termasuk keselamatan anak-anak. Makanya masing-masing harus datang kepada Kristus. Jangan mentang-mentang saya jadi pendeta, anak-anak dengan sendirian otomatis diselamatkan. Tidak. Kecuali mereka buka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat. Iya, ibu. Ibu adalah orang yang paling kita kasih. Amin. Saya ingat sekali waktu Ibu Gembala mengalami kecelakaan. Saya panggil Sen-Sen, terus tiba di lokasi. Dia pergi ke toko-toko itu. Sen, siapa itu? Itu ibu saya. Dia ngomong gitu, saudara. Ya, betul ya, Sen ya. Itu ibu saya. Yang nganggep mami, itu ibunya. Luar biasa. Apa terjadi? Mungkin orang-orang sudah berpikir mereka mau lakukan sesuatu. Karena disebut ibu. Mereka nggak berani macam-macam. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar mengasihi ibu, menyayangi ibu. Ya, seringkali banyak anak-anak nggak bisa nurut, tidak bisa taat sama orang tua. Betul nggak? Coba belajar, hargai mereka. Ya dong? Hormatilah ayah dan ibumu, termasuk mitoha. Kok ketawa? Jangan-jangan ada yang kepahitannya sama mitoha ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, termasuk Nah, ya, rumah makan mitoha. Wah, kalau menantu yang makan gratis. Ya kan? Iya, ada warung ditulis GBU. Wah, God bless you. Bukan, gak boleh ngutang. Oke, terakhir. Memiliki jaminan masa depan. Ya. Oke, pemain musik boleh turun. Ibrani pasal 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati berapa kali? Berapa kali? 2 kali? Bisa belungsungi? Enggak ya. Mati hanya 1 kali. Coba tampilkan ayatnya. Dan sesudah itu dihakimi. Bahasa Indonesia masakin, Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati 1 kali saja. Dan setelah itu diadili oleh Allah. Ya, semua orang pasti, orang yang hidup pasti akan mati. Coba saudara perhatikan telapak tangan saudara. Ada huruf apa di sana? M. Apa artinya? Coba ditampilkan, ada nggak tulisannya? Itu artinya memento mori. Memento mori, artinya ingatlah engkau akan mati. Coba, ada slide-nya? Nggak ada ya? Ya, 2 tanda M. Garis tangan.
Ada M-nya yang gabung, ada M-nya yang regang. Ya, ada yang regang, ada yang nempel. Ya, betul? Ada kata tulisan M? Itu artinya apa? Memento mori. Ya. Bingung dia. Ingatlah engkau akan mati, ya. Artinya kematian bukan kebetulan, tapi kematian adalah ketetapan dari Tuhan. Sudahkah Anda mengenal Yesus atau percaya kepada Tuhan? Memento mori berasal dari bahasa Latin. Ya. Masing-masing harus mengingatkan kita bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Semua akan melewati kematian, tahapan tahapan. Konsep ini berakar dari filsuf kuno klasik dan Kristen. Bahasa Latin, memori, ya, mentor, luar biasa. Memento mori. Ada banyak orang bikin tato, ditulis memento, tengahnya gambar tengkorak, bawahnya mori. Dia nggak nyadar bahwa dia satu saat akan mati. Ya. Sadar nggak kita akan mati? Ya. Ada 3 kemungkinan manusia akan mati. Ada yang dibangkitkan, tapi ada juga satu garis yang tidak akan pernah mati. Saudara pilih yang mana? Ada yang nggak mau mati sini, angkat tangan. Tuh, ada yang ngangkat tangan jangan juga. Luar biasa. Sekali lagi, kematian bukan kebetulan. Tapi kematian adalah ketetapan dari Tuhan. Sudahkah Anda mengenal Yesus? Atau percaya kepada Tuhan? Nah, itu yang terjadi. Ya, tanpa mengenal salib, orang bakal gentar menghadapi maut. Karena hukuman atas dosa yang sedang menanti. Apa itu? Upah dosa. Ya, kita baca ayat yang terakhir, Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahasa Indonesia, sebab kematian adalah upah dari dosa, tapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus. Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Keselamatan itu cuma-cuma. Amin. Baik, satu ayat lagi, Lukas 2. Ayat 29 sampai 30. Ini pertanyaan seorang tokoh namanya Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Puji Tuhan. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyatan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon, ya, setelah dia jumpa dengan Tuhan, dia rela mati. Ya, dikatakan di sini, sebab biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Pastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah diselamatkan. Baik, kita menyanyikan satu pujian pendek, salibnya, salib. Kita beri sama-sama. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Dosaku disucikan
nyanyi bagi Tuhan. Salibnya selamat beli. Petugas penjamuan bisa tampil ke depan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Wanita saja menyanyi. Yang keras. Sama-sama salibnya. 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 Selamat dunia. Dosaku sekali lagi salibnya, salibnya. 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 Selamat dunia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini hadir membawa beban-beban yang berat atau sakit penyakit atau masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga? Mari kita pandang salib. Salib menyelesaikan setiap masalah. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan? Angkat tangan kepada Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapak di sorga, Engkau melihat tangan diangkat kepada Tuhan. Mereka datang dengan berbagai masalah, berbagai persoalan dalam rumah tangga, mungkin usahanya tersendat-sendat, mungkin rumah tangga kurang harmonis, mungkin ada anak yang sakit, anggota keluarga yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah mereka, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Kami sadar salib merupakan sebuah kebanggaan bagi kami semua. Tanpa salib kami binasa, tanpa salib kami adalah bodoh. Tapi salib mempunyai kuasa untuk menarik semua orang datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang berbagikan roti dan anggur, Tuhan juga akan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan tetap salibnya. Salib
Adakah Bapak Ibu yang belum dapat musik? Ada? Yang belum? Di atas? Salibnya. Kita beli sama-sama. Angkat hosnimu. Angkat tinggi-tinggi. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Kami boleh memuji, besarkan nama Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di atas salib. Memberikan pengampunan dosa, mempraktekkan supaya kita hidup benar, mempraktekkan kasih dan saling mengasihi, bahkan menciptakan keluarga yang mesra dan memberikan jaminan masa depan. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah yang menjadi peringatan. Bukankah roti atau hosti yang pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu pada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan di dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan. Bukankah cawan mengucapkan syukur atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Kita nyanyikan satu pujian, aku memuji kebesaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawakan doa ini. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita memberikan persembahan. Kantong merah untuk kas, kantong hitam untuk bangunan, ya. Oke, kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan, dipersilakan untuk maju ke depan. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku.
jiwaku. Oh, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Hal yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkatku, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kekuatan kami, berkuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Yeay, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, terima kasih buat persembahan yang telah diberikan. Mohon tambahan dari saya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara berkami dari awal, pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati Tata Su memberikan persembahan pujian-Mu, baik untuk kas buat pembangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, bahkan anak-anak SDK penabur yang sudah memuji Tuhan. Kau berkati mereka, berkati orang tua, anak-anak yang boleh hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, memberkati kegiatan sepekan. Hari Selasa ada doa, hari Rabu latihan angklung kaum Bapak Ibu.
Demikian juga hari Kamis latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadat tabernakel youth fellowship, hari Minggu pagi dan sore ibadat pertama kedua, beribadah TKTF. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, ciptakan rumah tangga yang baik sehingga hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan, pegawai terjalin satu komunikasi yang baik agar sepekan kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, di mana engkau di desa, di mana engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah kepada waktu masuk, di mana kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.